Pertama-tama boleh perkenalkan namanya dulu, Pak? Kenalkan, nama saya Muhammad Irsad Firis Anandu. Pekerjaan saya yaitu seorang arsitek, lebih tepatnya di bidang drafter ya, struktur. Baiklah Kak, di sini kami menyediakan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa makna profesionalisme bagi Anda? Yang kedua, seperti apa profesionalisme? Yang ketiga, bagaimana cara menjaga profesionalisme? Baiklah Kak, saya akan menanyakan yang pertama, apa makna profesionalisme bagi Anda? Makna profesionalisme bagi saya itu seorang yang bekerja di bidang tertentu yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Walaupun orang bisa menirunya, hasilnya bakalan sama, tapi dalamnya bakalan berbeda. Pertanyaan keduanya Kak, seperti apa profesionalisme bagi Anda? Seperti apa profesionalisme bagi saya itu pertama, yang bisa menghargai waktu dan tidak menunda-nunda waktu, apalagi pekerjaan di bidang arsitek, terutama di bidang bangunan daripada jalan, lebih mengejar deadline. Dan jika terlambat di bagian deadline, maka suatu perusahaan akan mendapatkan denda. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga profesionalisme itu? Untuk menjaganya, kita harus membuang jauh-jauh masalah pribadi di dalam dunia kerja kita. Misalnya masalah di rumah yang bisa menyebabkan mood kita rusak, itu harus dibuang jauh-jauh. Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kerjasamanya, Kak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai salah satu tenaga kesehatan di SMKN 1 Sambas sebagai petugas UKS. Nah, baik Bu, sebelumnya silahkan untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Rahmawati. Saya di sini bertugas sebagai petugas UKS di SMK 1 Sambas. Mungkin itu saja ya perkenalan dirinya. Baik, terima kasih Bu. Nah Bu, kita di sini ada 3 pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama, apa makna profesionalisme bagi Anda? Yang kedua, seperti apa itu profesionalisme? Ketiga, bagaimana cara menjaga profesionalisme? Nah, baik, untuk pertanyaan pertama, apa makna profesionalisme bagi Anda? Bagi saya profesionalisme itu bagaimana cara kita melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada kita, yang diemban kepada kita dengan sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan, apa yang diingin dicapaikan sesuai standarnya. Karena di sini saya tugasnya sebagai petugas UKS, jadi saya di sini bagaimana caranya di sekolah, terutama untuk pendidik siswa-siswi yang ada di SMK 1 Sambas itu, saya berharap bisa meningkatkan taraf kesehatannya untuk siswa dan kepada seluruh warga masyarakat SMK 1 Sambas. Di sini tugas saya alhamdulillah bisa melakukan sosialisasi terkait bidang kesehatan, terus bisa melakukan pembelajaran baik literasi tentang kesehatan dan juga melakukan pemeriksaan, dan tak lupanya ya pastinya memberikan pelayanan bagi yang memerlukan atau mengalami masalah kesehatan. Baik, untuk pertanyaan kedua, seperti apa profesionalisme? Kalau menurut saya ya pribadi, profesionalisme itu bagaimana cara kita, tingkah laku kita bersikap sesuai dengan profesi yang kita emban sekarang. Jadi bagaimana cara kita untuk bersikap profesional terhadap bidang yang kita tekuni. Misalnya dokter, ya tugasnya memberikan pelayanan di bidang kesehatan. Misalnya ada pasien yang sakit, dia memberikan perawatan atau pengobatan. Terus misalnya saya di sini sebagai tugas UKS dan kebetulan saya basicnya di perawat. Jadi saya memberikan pelayanan terhadap siswa-siswi dan warga masyarakat SMK 1 Sambas yang mengalami sakit, dan bisa juga melakukan sosialisasi tentang kesehatan dan lain-lainnya. Pokoknya yang terkait di bidang kesehatan. Baik, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara menjaga profesionalisme? Nah, untuk menjaga profesionalisme itu Kak ya, ada beberapa tahapnya. Maksudnya ada
7 langkahnya, 7 macam. Jadi yang pertama itu kita harus memiliki rasa tanggung jawab. Jadi kita harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang kita emban tersebut, agar pelayanan yang kita berikan itu tidak merugikan orang lain. Maksudnya di sini misalnya di sekolah ya, tidak merugikan peserta didik kita. Dan kepada warga masyarakat SMK 1 Sambas juga. Terus yang keduanya kita bisa bersikap proaktif. Proaktif di sini kita bisa berinisiatif untuk berani mengambil keputusan. Maksudnya di sini daan nak nunggu perintah barulah melaksanakan. Tapi kita harus bagaimana kita bisa melakukan kegiatannya, jangan sampai diinstruksikan. Jadi harus sesuai dengan tadi, udah diamanahkan, kita harus menjaga tanggung jawab yang diemban tadi. Terus yang ketiganya kita harus mencintai pekerjaan kita. Namanya kita bekerja ya harus mencintai pekerjaan, biar apa yang kita lakukan ya sesuai dengan hati nurani kita. Karena kalau kita tidak cinta dengan pekerjaan kita, kadang kita ujungnya melakukannya setengah-setengah. Terus yang keempatnya kita harus adanya kesetiaan dan loyalitas bahasanya. Jadi kita harus menunjukkan kesetiaan pada profesi kita, berusaha bekerja sebaik mungkin, mempertahankannya. Bagaimana agar profesi kita tidak tercemar. Jadi kita harus menjaga nama baik profesi atau instansi yang sedang kita tempat kita bekerja sekarang. Terus kita harus menundukkan diri pada etis. Etis ini kita harus misalnya kan ada undang-undang yang berlaku baik di perusahaan ataupun di bagian hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi selama ia tidak melenceng dari norma-norma yang berlaku, jadi kita harus mengikutinya sesuai dengan hati nurani kita. Terus mau belajar dari kesalahan. Untuk yang mau belajar dari kesalahannya, namanya kita manusia, pasti ada salah dan hilapnya ya. Nah, jadi bagaimana kesalahan-kesalahan yang terjadi ya, kita bisa mengintrospeksi diri agar menjadi lebih baik. Terus yang keduanya harus jujur dan bisa dipercaya. Bagaimana jujur dan bisa dipercaya? Maksudnya namanya kita di tempat bekerja, kalau biasa sekali ya kita buat salah WKI, ujungannya kadang orang ingatnya berkali-kali ya gitu. Jadi mun bisa misalnya kita ada kesalahan ya introspeksi diri, nah, gitu lebih baiknya. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan terkait dengan profesionalisme di bidang pekerjaan saya. Baik Bu, terima kasih kepada Ibu Lisa yang telah meluangkan waktunya dan kerjasamanya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Tapak, selamat sore. Woi, gimana Ro? Aduh, kita tuh udah lama loh Guru. Udah lama nggak ngobrol-ngobrol gini loh, Ro. Apalagi kita ngobrol berdua ya kan? Ya berapa lama ya? Udah lama lah ya. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Tapak Hotama. Saya sebagai profesional sound engineer dalam dunia sound system, dan kemudian juga jadi YouTuber juga by the way. Dan ya bersyukur udah sampai 100.000 subscriber gitu sih. Kira-kira seperti itu. Terus kalau bicara tinggal di Depok. Tinggal di Depok, terus apa lagi, Ru? Single. Iya masih single. Benar. Masih single ya. Pertanyaan pertama, apa makna profesionalisme bagi Bang Tapak nih? Profesionalisme. Kalau bagiku profesionalisme itu adalah lebih ke ini sih, Ru. Lebih ke kan gini. Kan sering kan kita dengar kata, "Ya lu harus profesional gitu, bener gak? Iya. Ya kan? Nah, sebenarnya takaran untuk orang mengetahui orang tersebut profesional atau enggak, sebenarnya sih lebih dari cara bagaimana mereka bertanggung jawab sih dalam sebuah pekerjaan. Bener dong?
Misalnya contoh, apalagi bicara tentang on time dalam pekerjaan, kayak gitu. Terus yang kedua, mungkin dari orang tersebut ataupun setiap orang-orang yang menyatakan dirinya profesional ya, aku nggak tahu ya ini kalian ngerti nggak arti katanya nih. Ada orang bilangnya hatam itu apa ya? Bilangnya jago lah, atau enggak kayak punya jam terbang deh, gitu deh. Jadi kayak misalnya, jadi kelihatan nih orang yang profesional untuk menghadapi misalnya nih ada masalah nih, cara meresponi masalahnya kelihatan deh, pasti kelihatan. Ada kan orang kan kayak tiba-tiba kayak langsung emosi apa segala macem, atau ada yang tenang terus mencari solusi kayak gitu. Aku sih lebih ke arah teknis seperti itu ya kalau ngeliat orang profesional ya gitu. Dan ya nggak lain gak heran pasti jam terbang lah. Maksudnya jam terbang itu adalah seberapa lama orang tersebut menggeluti bidang itu, kira-kira seperti itu. Jadi lebih ke pengetahuannya, lebih ke cakapannya gitu, itu ya banyak gitu loh, kira-kira seperti itu. Gimana Bro? Oke, cukup lah. Terus pertanyaan berikutnya, seperti apa sih profesionalisme bagi Bang Tapak? Jujur ya, ada satu nilai yang paling kutanamkan sampai saat ini adalah profesional sama dengan tepat waktu. Oh, waktu ya? Serius, profesional sama dengan tepat waktu. Karena maksudku gini loh, bahkan di luaran sana, nggak usah jauh-jauh lah. Maksudnya, contoh misalnya kayak aku misalnya nih ya, kalau misalnya pekerjaanku udah sebagai sound engineer ataupun sebagai rental sound system, kita kan klien kita kan ini bahkan orang umum ya, orang yang kita nggak kenal, bahkan ketemu orang besar juga, ataupun ketemu brand besar gitu. Jadi menurutku kalau profesional itu ya, pertama yang kulakukan ya biasa ya, aku biasa datang sebelum acara dimulai. Ya memang pasti karena ada sebuah persiapan, tapi jauh sebelum waktu yang ditentukan dalam sebuah persiapan. Menurutku kita bicara profesional, bicara mengenai waktu. Itu sangat penting sekali. Ketepatan waktu. Misalnya contoh lagi ketepatan waktu, misalnya kalau misalnya aku ngerjain sebuah video, kalau misalnya dalam YouTube, ya misalnya aku janji sama viewers nih, guys, aku nanti live streaming jam 6 ya. Ya kalau bisa jam 6. Bahkan kalau misalnya kita ngomong jam 6.00, harus 00 bahkan sebelumnya. Jadi bukan bicara mengenai on time lagi, bukan. Kalau on time 6 kita nyampenya 6. Tapi kalau aku nggak tahu ada istilah in time kayaknya deh, sebelum waktu yang ditentukan kayak gitu. Menurutku profesional sih lebih ke arah situ ya. Dan apa ya? Waktu, terus konsistensi. Kalau konsistensi ini ya semua orang banyak ngomong konsistensi itu adalah kunci dan segala macam. Ya nyatanya itu benar gitu loh. Kita nggak bisa pungkiri. Yang ketiga ada lagi nih, jaga hubungan. Ini penting banget. Karena gini loh, karena kalau kita bicara mengenai profesional, kita kan hubungannya sama klien nih. Iya dong. Yeah. Misalnya kalau di YouTube, klienku siapa? Klienku ya viewers gitu loh. Ya aku jaga hubungan, jaga komunikasi. Makanya banyak teman-teman kan youtuber kan bikin Discord untuk grup diskusi, bener nggak? Iya. Ya kan Discord, kalau kayak aku nih, kalau aku yang aku lakukan, aku buat grup Telegram gitu loh, biar anak-anak tuh juga bebas bicara. Ataupun gini loh, kadang kan kesulitan viewers kan kadang kan nggak bisa ngechat youtubernya ataupun orang yang mereka kagumi kan. Nah aku buka peluang buat mereka bikin di grup chat Telegram, dan kemudian kan kalau Telegram kan nggak pakai nomor handphone kan, jadi ya udah kalau mereka mau chat ya silakan chat kayak gitu. Dan aku juga terbuka terhadap hal itu gitu. Lebih kayak gitu sih. Yang pertama kan tadi apa, waktu, yang kedua konsistensi, yang ketiga apa, jalin hubungan, jaga hubungan lah gitu loh. Itu sangat penting sekali, jaga hubungan. Kalau dari YouTube tadi yang aku jelasin, kalau misalnya dari profesional sound system ataupun rental sound engineer, itu lebih ke jalin hubungan kemana, ke klien. Karena gini Ru, kalau misalnya kita menjaga hubungan dengan klien, next kita nggak tahu kalau misalnya klien tersebut nanti bakal menawarkan kerjaan selanjutnya. Pak, gue ada teman gue nih Pak nih, dia butuh sound system gini. Dan itu terjadi tadi pagi, nggak bohong. Tadi gue di WA gitu loh. Pak, tanggal 28, 29 ready nggak gitu loh, ada kerjaan nih gitu. Waduh, aku nggak bisa gitu. Aku ada kerja sama brand gitu loh di YouTube, jadi aku harus kerja kayak gitu.
Ya kayak gitu sih sebenarnya. Kalau misalnya kamu nanya ya seperti apa sih profesional ya? Profesional tuh seperti yang ya aku mungkin bisa bagi 3. Sebenarnya tuh banyak lagi poin-poinnya. Bagaimana cara menjaga profesionalisme? Kalau bicara menjaga, yang paling penting jaga hubungan. Jaga hubungan. Ini kalau kita bicara mengenai ini ya, bicara mengenai kita terhadap sama klien ya, jaga hubungan dengan klien. Terus yang kedua menjaga kualitas juga dong. Iya dong. Ya, kualitas. Ya, Karena kan orang kenal kita, oh si Tatak dia rate-nya udah di angka 10 nih gitu loh kan. Terus tiba-tiba one day kita tiba-tiba dilihat orang kita kualitas kita menurun. Ya memang nggak salah sih untuk kualitas menurun gitu loh. Tapi kan alangkah lebih baiknya kan kualitas semakin meningkat. Benar dong, biar kepercayaan klien semakin kuat terhadap kita gitu. Terutama kayak misalnya aku juga di YouTube ya. Di YouTube mungkin aku streaming gitu kan. Streaming aku hari demi hari aku perbaiki gitu loh secara ini ya, secara facecam dan segala macam gitu. Ini juga yang facecam yang sekarang ini udah ada banyak hal yang udah aku upgrade gitu. Terutama nanti juga bakal upgrade kamera dan segala macam gitu. Karena apa sih? Karena kan tujuan kita kan goalsnya adalah melihat kepuasan klien kan, kepuasan para viewers kan, iya dong. Yeah. Atau apakah mereka terhibur, apakah hari demi hari Bang Tapak makin asik gitu loh, sehingga anak-anak tetap stay. By the way kan pasarku kan by the way anak-anak main Minecraft, jadi anak-anak tetap stay, anak-anak tetap chill gitu loh, terus sering bercanda Bang Tapak, sering dibaca juga chatnya gitu. Itu kan bagian dari jaga hubungan kan, sering baca chatnya gitu. Terus ya kayak gitu sih sebenarnya sih kalau ngomong menjaga ya. Kalau ngomong menjaga tuh kayak gitu loh. Wah, keren sih dari Bang Tapak ya. Oke, itu aja kayaknya Bang Tapak dari ini ya, dari saya. By the way, thank you nih Bang Tapak. Yo, thank you. Bye bye. Bye.